min qala al-musannif rahimahullah ta'ala Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf fi kitabi At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah radhiyallahu wa ankum wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita membahas tentang sunanul wudu'i, tentang sunnah wudu. Ya, karena malam Jumat ini biasa malam Jumat kedua kita belajar fikih dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Ya. Kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang sunnah wudu. Sunanul wudu'i katsiratun. Ya, kalau ditanya berapa banyak sunnahnya wudu? Banyak. Ya, sunnah wudu banyak. Apa sih sunnah? Sunnah apa? Hah? Kalau dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan nggak dapat dosa. Ingetin tuh. Itu sunnah. Jadi kalau kita kerjakan sunnah wudu, kita akan mendapatkan pahala. Nggak kerjain nggak dosa, tapi rugi aja. Dan berapa sunnah wudu banyak. Ausalaha ba'duhum ila sab'in. Bahkan sebagian ulama fikih menyampaikan sunnah wudu itu sampai ada 70. Masya Allah. Ada berapa? Saking banyaknya ada yang menyampaikan menjelaskan sunnah wudu itu ada 70. Nggak tahu nih kita jelasinnya ada berapa banyak nih. Sesempatnya aja. Kita nyicil. Wa minha di antara sunnah wudu. Yang pertama dirinci. Ada yang pertama as-sunanul lati qabla ghuslil wajhi. Ada sunnah yang dikerjakan sebelum membasuh muka. Kenapa? Karena muka adalah anggota tubuh pertama yang wajib dibasuh ketika berwudu. Dan sunnah sebelum membasuh muka apa diantaranya? Yang pertama, langsung diingat. At-talaffuzu biniyati sunanil wudu'i. Melafadzkan niat untuk mengerjakan sunnah wudu. Jadi kita selama ini teman taunya niat apa? Wudu doang yang wajib. Kita teman nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhonillahi ta'ala doang. Ternyata apa? Melafadzkan untuk mengerjakan sunnah wudu juga apa? Disunnahkan. Berarti apa? Nawaitu an a'mala sunnanal wudu lillahi ta'ala. Niatin. Kalau bisa ditalafuz tadi. Aku niat untuk apa? Mengerjakan sunnah wudu, dapat sunnahnya wudu. Fa yaqulu nawaitu sunanal wudu, minimal apa? Nawaitu sunanal wudu udah lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sunnah wudu. Satu ingetin tentang fajar. Satu sunnah wudu apa yang pertama? Sebelum apa? Sebelum basuh muka melafadzkan niat mengerjakan sunnah wudu. Minimal apa niatnya? Nawaitu sunanal wudu'i. Aku niat melaksanakan sunnah wudu. Kerja amalin tuh. Jangan cuma niat wajib doang. Yang kedua, at-tasmiyatu wat ta'awud. Nah, ini kita sudah sering, kita bisa amalkan. At-tasmiyah. Menyebutkan apa? Nama Allah atau basmalah. Wat ta'awud, dan mengucapkan apa? Perlindungan, ta'awud, a'udzubillahi minasy. Minimal apa Ustaz? Wa aqalluha bismillah, minimal. Udah termasuk tuh. Minimal kalau kita nggak sempat buru-buru wudu kita minimal bismillah, dapat sunnah. Tapi wa akmaluha, komplitnya, paling sempurnanya, kita sebutkan tasmiyah dan ta'awuz. Bagaimana niat di lafadznya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingatin, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Langsung dihafal tuh. Bismillah siapa? Cukup. Bismillah cukup, tapi kita kan apa? Kita ini haus dengan apa? Pahala. Sebagai muslim kita haus dengan pahala. Haus dengan sunnah Nabi SAW. Sebenarnya cukup dengan bismillah aja. Tapi ulama fikih mengajarkan sempurnanya. Gimana Kang Indra? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau
Tadi udah bismillah udah biasa kita baca. Tahu juga udah biasa. Tadi tambahnya Rabbi a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin. Dari bisikan, dari godaan-godaan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Hadirnya aja kita nggak mau. Kan begitu. Orang apa ya? Punya musuh nih. Gedek sama orang. Kalau ketemu gimana? Gogah banget kan begitu. Gue enak banget. Tuh, musuh begitu. Kagak mau ketemu. Apalagi hadir, apalagi satu tempat kan begitu. Apalagi apa? Musuh yang nyata yaitu syaitan. Kita berlindung sama syaitan, tapi jangan sampai tuh syaitan apa? Berani hadir sama kita. Makanya apa? Sayyidina Umar ditakut sama syaitan apa? Karena yakin imannya. Amar ma'ruf nahi munkarnya, maka syaitan aja nggak berani. Makanya mantep istiqomah Sayyidina Umar. Nggak berubah kalau udah ambil agama, nggak berubah, nggak takut bawaannya. Makanya syaitan sampai takut. Yang ketiga langsung as-siwaku. Nah ini kita sudah pernah bahas. Di antara sunnah wudu bersih. Wa yusannu ayyakuna minal araq. Kalau paling afdolnya dengan kayu araq. Wa munadda bil ma'i. Dibasahin itu apa? Misalnya ini siwak nih. Ini air misalnya. Ya kan? Diucurin air. Biasanya kalau pakai keran ya. Kalau misalnya di kolam nggak apa-apa, masukin. Baru. Karena kadang apa? Siwak kalau nggak dipakein kan kering. Nah, dibasahin dulu. Nah iya, benar. Takutnya ada yang nyangkut sebelumnya. Dibasuh dulu pakai air supaya apa? Jigong yang sebelumnya hilang. Kopi boleh ya? Kopi. Kopi apa? Sudah berubah. Kalau kopi sudah berubah, bukan berubah, namanya sudah berubah. Beda kalau masih air murni belum dicampur kopi, masih air. Tapi kalau sudah campur kopi, namanya air udah kopi. Boleh, ya kan? Suci apa? Tapi apa? Tidak dianjurkan ya. Kita digunakan, bukannya nggak dianjurkan, makruh menggunakannya ya. Nggak boleh. Ada orang wudu pakai susu, masya Allah. Pakai kayaknya susu. Boleh gak? Boleh, tapi apa makruh. Mubazir dan lain-lain ya. Mendingan apa buat masih kasih minum nih anak-anak santri susu ya. Biar gemuk nih ya. Tim hadu kesianan tuh lihat kurus banget. Kali sultan paling kasih susu jamaah yang ada rezeki nih. Masya Allah ya. Kasih anak hadro biar gemukan dikit, enak biar mukulnya lebih kencang. Wabil yadil yumna, pakai tangan kanan siwaknya. Wa du'a inda fayaqulu. Jangan lupa doa ketika bersiwak. Misalnya udah kasih air nih, tangan kanan udah bener. Kemudian jangan lupa berdoa. Apa doanya? Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, minta Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, aku minta kepadamu putihkanlah gigi saya. Allahumma bayyid bihi wa syudda bihi lisati kuatin. Yang gigi biasanya kan tuh sering berdarah tuh sih. Sering siwak, insya Allah nggak berdarah lagi. Kuat. Biar kata umur udah 80 masih giginya masih Masya Allah. Tuh lihat. Orang-orang dulu nggak perlu ke dokter gigi. Mohon maaf bukannya penting dokter gigi. Tapi orang dulu belum kenal bedah istilahnya tuh gigi putin kayak artis-artis. Kagak. Cukup banyakin siwak aja. Giginya putih, kuat businya. Wa syudda bihi lisati, wa tsabbit bihi lahati. Minta sama Allah biar lidahnya ini tetap mengucapkan la ilaha illallah, hati-hati. Banyak orang tergelincir di surganya di jembatan surga gara-gara lidahnya, hati-hati. Karena karena omongan kotor dan lain. Wa barik li fihi, ya Allah berkahi saya. Wa athibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berikan pahala menggunakan siwak. Haidat yang maha. Satu lagi ghuslul kaffain. Sunnah wudu berikutnya apa? Ghuslul, membasuh atau mencuci kaffain. Bukan tangan Bang Fajar. Kalau kaffain telapak tangan, 2 telapak tangan disunnahkan. Sampai mana? Ilal ku'ain. Nah, ini pas banget. Jadi sebelum pemerintah itu menganjurkan cuci tangan, Rasulullah sudah menganjurkan dari dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, disunahkan. Memang Masya Allah manfaatnya sangat
Karena apa? Karena ini apa? Biangnya kadang kuman. Tangan belum lagi apa? Kalau kukunya panjang. Kayak setan. Nggak pernah potong. Potong minimal apa? Minimal seminggu sekali. Paling lama Jumat bagus. Kalau paling lama ya sebulan. Jangan kelamaan, lewat sebulan udah kayak ini deh tuh. Jadi apa? Di antara sunnah wudu membasuh dulu terus. Makanya sebelum kita mukaan tangan dulu. Telapak tangan wa yusannu ghuslu mamaan. Jangan satu-satu nyucinya. Kanan dulu, kiri jangan. Kalau tangan langsung berbarengan. Wa yaqulu indahu, dan berkata ketika membasuh kedua telapak tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Ya Allah, kami minta kepadamu apa? Al-yumna, kebaikan. Wal barokah, keberkahan. Ini kemudahan, keberkahan, minta sama Allah. Wa a'udzubika minas su'mi wal halaka. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari apa? Kejahatan dan kehancuran. Kau minta sama Allah. Nah, ini hukum. Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita memasukkan kedua telapak tangan di air yang sedikit, kurang dari dua kulah. Ya, area sedikit maksudnya apa? Kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa? Kurang lebih kalau sekarang liternya kurang lebih 270 liter, kurang lebih 2 kula. Kalau liter Baghdadinya 500 liter, kalau Baghdad sono Irak. Tapi kalau Indonesia kurang lebih 270 liter, kurang lebih. Kalau pakai ubin itu lebarnya 6 ubin, ke bawahnya 6 ubin, kedalamannya 6 ubin, kurang lebih begitu. Yang kecilan dah, yang biasa kamar mandi tuh, kurang lebih gitu. Jadi kalau sudah melihat punya kolam, kurang lebih tadi lebarnya 6 ubin, tingginya panjangnya 6 ubin, kurang berarti sampai insya Allah 2 kula. Itu namanya air banyak. Berarti kalau kurang dari 2 kula namanya air sedikit. Bagaimana hukumnya orang yang memasukkan ke telapak tangan ke air yang sedikit? Nah, ini ada 3, perhatikan. Taratan yatayaqqan bituhruhuma. Tergantung. Hukum pertama, kalau yakin kedua telapak tangannya suci, maka hukumnya fala yukrah lahu ghamsuhuma. Tidak makruh hukumnya. Jadi ada embernya kan kurang dari 2 kula. Ya kan, kita mau wudu, kita celepin tangan kita. Sebelum wudu kan ambil sunnah. Selama kita yakin tangan kita suci, tidak makruh. 1. Yang kedua, taratan yasyuk, ragu. Tangan kita tadi apa? Habis megang apaan ya? Kambing nggak najis, maksudnya yang najis. Tadi waktu bangun kayaknya ngelap iler, kayaknya di mana misalnya. Ragu nih tangan kena iler apa enggak ya? Ya kan? Atau najis yang lainnya. Habis ini kena tai burung misalnya atau kotor. Nah, kan? Ragu nih. Kotor. Maka hukumnya fayukrahu lahu ghamsuhuma. Makruh memasukkan tangannya ke dalam air yang kurang dari 2 kula. Yang satu lagi, kalau yakin taratan yatayaqqan najasatuh. Kalau yakin tangannya najis, kena najis bekas nyebokin adiknya misalnya, ya kan? Karena masih ada ompolnya misalnya. Yakin tuh masih ada sisanya, masukin ke air yang kurang dari 2 kula, maka hukumnya fayahrumu ghamsuhuma. Haram dia masukin kedua tangannya yang ada najis ke air yang sedikit atau kurang 2 kula. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.